Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 8. Meditasi tentang persepsi. 10 praktek penyembuhan untuk mengembangkan kewaspadaan. Judul asli, Meditation on Perception, 10 Healing Practices to Cultivate Mindfulness. Penulis, Bhante Gunaratana, author of Mindfulness in Plain English. Kata pengantar, Bhikkhu Bodhi. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Dr. Anda Lani Anggawati, Dr. Anda Wena Sintiawati. Editor, Rudi Ananda Limiadi, SSI, MM. Diterbitkan oleh Wisma Sambodhi Klaten untuk menyambut Kathina Puja 20 Oktober 2016. Bagian 2. 10 persepsi yang menyembuhkan. Bab 10. Persepsi tentang penghentian. Dan apa, Ananda, persepsi tentang penghentian itu? Di sini, setelah pergi ke hutan, ke kaki pohon, ke gubuk kosong, seorang bhikkhu merenung demikian. Ini damai, ini agung, yakni meredanya semua aktivitas, pelepasan semua perolehan, hancurnya keserakahan, penghentian, nibbana. Inilah yang disebut persepsi tentang penghentian. Terjemahan Bhikkhu Bodhi. Bila kita beralih ke persepsi ketujuh, penghentian, hal pertama yang kita lihat adalah bahwa penjelasan Buddha tentang persepsi ini hampir identik dengan penjelasan beliau tentang persepsi tanpa nafsu. Perbedaannya adalah kata tanpa nafsu telah digantikan oleh penghentian. Kemiripan bahasa ini memberitahu kita bahwa sementara kewaspadaan kita makin dalam, pengembangan tanpa nafsu membawa kita pada persepsi penghentian. Penghentian berarti berakhir. Merupakan janji Buddha bahwa dengan cara mengikuti jalan yang telah beliau letakkan, penderitaan kita akan berakhir selamanya. Dalam keadaan pikiran kita sekarang ini, hampir tidak mungkin kita memahami seperti apa penghentian itu. Penghentian barulah muncul bila kita telah berhasil menghapus semua keadaan negatif pikiran, setiap jenis keinginan dan kebencian, serta juga setiap jenis delusi atau kegelapan batin tentang diri. Dengan kata lain, penghentian didefinisikan oleh apa yang tidak berada di sana. Penghentian muncul baru setelah kita memadamkan api-api yang muncul dari kontak antara 6 indera persepsi dan objeknya. Kita mungkin bisa melihat penghentian sekilas ketika kita bermeditasi dengan kewaspadaan yang sangat kuat sehingga keadaan pikiran yang terdelusi, yang sebelumnya telah kita sebut sebagai penghalang, telah dihapus. Tetapi kita tidak akan mengalami penghentian yang sebenarnya sampai kita mencapai tahap akhir pada jalan Buddha. Sementara kita maju pada tahap-tahap meditasi kewaspadaan, dari usaha-usaha paling awal, yaitu berkonsentrasi pada nafas, sampai keadaan-keadaan mental yang lebih tinggi yang disebut jhana, persepsi memberikan tonggak-tonggak yang penting. Buddha memberikan poin ini dengan jelas di Jhana Sutta.
Demikianlah kunyatakan, para biku, bahwa sampai sejauh mana pencapaian persepsimu, sejauh itu pula pencapaian pencerahan penuhmu. Dengan kata lain, kemajuan kita pada sang jalan ke arah penghentian penderitaan dapat diukur oleh perubahan dalam pemahaman kita tentang persepsi dan hubungannya dengan persepsi. Sampai di sini diskusi kita, dan kita mulai bisa menghargai kata-kata Buddha yang bermakna dalam. Di tahap-tahap awal sang jalan, kontak antara 6 indera dan objek inderanya merupakan gangguan yang menghalangi kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Lagi pula, kita tadinya menganggap objek-objek indera ini, termasuk bagian-bagian tubuh kita, sebagai kokoh, awet, dan mampu membawa kesenangan atau penderitaan abadi pada diriku. Tetapi setelah kita bermeditasi tentang 10 persepsi satu demi satu, lambat laun pikiran menjadi yakin bahwa tidak ada apapun yang bertahan atau murni. Tidak ada apapun yang dapat membawa pada kita rasa senang atau rasa sakit yang abadi. Dan tidak ada apapun yang berisi diri atau jiwa yang permanen. Karena pemahaman ini, perhatian kita berubah dari persepsi indera dan objeknya menjadi penghargaan terhadap kegembiraan kesendirian dan konsentrasi yang dalam. Buddha menjelaskan perubahan ini di Jhana Sutta. Di sini, terasing dari kesenangan-kesenangan indera, seorang biku masuk dan berdiam di jhana pertama. Dia mempertimbangkan fenomena apapun yang ada di sana sehubungan dengan bentuk, perasaan, persepsi, aktivitas berkehendak, dan kesadaran sebagai tidak kekal, penderitaan, suatu penyakit, bisul, anak panah, kesengsaraan, sakit, asing, terurai, kosong, dan bukan diri. Dia membelokkan pikirannya menjauh dari fenomena itu dan mengarahkannya pada elemen tanpa kematian. Terjemahan Biku Bodhi. Dengan kata lain, dimulai dalam jhana pertama, kita mengenali bahwa agregat kita sendiri, bentuk, perasaan, persepsi, bentukan atau pemikiran, dan kesadaran adalah tidak konstan. Penderitaan, sakit, bahaya, menyebabkan stres, menghancurkan, kosong, dan tanpa diri. Setelah melihat agregat dengan sinar ini, secara bertahap kita membelokkan pikiran ke arah lawannya, nibbana, dan berhentinya semua penderitaan. Sebagaimana Buddha menjelaskan keadaan di luar penderitaan ini di Jhana Sutta. Ini damai, ini agung, yakni meredanya semua aktivitas, pelepasan semua perolehan, hancurnya keserakahan, tanpa nafsu, penghentian, nibbana. Terjemahan Biku Bodhi. Dengan tujuan kita yang sekarang jelas terbentuk, kita memasuki meditasi jhana berulang-ulang dengan menggunakan kualitas pikiran yang murni, jernih, dan halus untuk mengakhiri semua pemikiran konseptual serta persepsi tentang fenomena yang terkondisi.
Ketenangan yang luar biasa dari keadaan damai ini menggerakkan kita keluar dari keinginan untuk kesenangan biasa, kesehatan biasa, dan bahkan kelahiran yang biasa. Seperti dijelaskan di Girimananda Sutta, semua aktivitas, termasuk ide rasa senang dan rasa sakit, sakit dan sehat, bahkan hidup dan mati, semuanya mereda, dan kita melepaskan semua keserakahan, bahkan harapan untuk semua perolehan, termasuk kelahiran kembali yang tertinggi sekalipun. Sebagai gantinya, kita mengalihkan pikiran ke arah kegembiraan tanpa kematian, yaitu penghentian, nibbana. Sebagaimana Buddha mengingatkan Girimananda pada poin ini di dalam sutta, janji penghentian ini memotivasi kita untuk memperkuat usaha meditatif kita ke arah pencapaian kesenangan-kesenangan yang agung dan tenang ini. Bab 11. Persepsi tanpa kegembiraan di seluruh dunia. Dan apa, Ananda, persepsi tentang tanpa kegembiraan di seluruh dunia ini? Di sini, seorang bhikkhu menjauhkan diri dari segala kesibukan dan kemelekatan, sudut pandang mental, ritual, dan kecenderungan mendasar sehubungan dengan dunia, meninggalkan hal-hal tersebut tanpa melekatinya. Inilah yang disebut persepsi tentang tanpa kegembiraan di seluruh dunia. Terjemahan Bhikkhu Bodhi. Persepsi tentang tanpa kegembiraan di seluruh dunia sulit kita pahami saat ini. Biasanya, kita melakukan apapun yang kita bisa untuk meningkatkan rasa gembira dalam kehidupan yang kita miliki. Tetapi, dalam meditasi kita tentang 10 persepsi pada saat ini, kita sudah berhasil meyakinkan pikiran bahwa pengalaman-pengalaman duniawi yang menyenangkan itu bersifat menipu dan sebenarnya tidak menyenangkan. Pengalaman-pengalaman itu mengganggu konsentrasi kita dan mendorong keserakahan, kebencian, dan kebingungan. Lagi pula, kita sudah mulai mengalami kedamaian dan ketenangan yang muncul dari meninggalkan kesenangan indera. Kita lebih memilih kegembiraan batin tanpa nafsu yang lebih tenang dan lebih kuat. Akibatnya, secara relatif kita gampang meninggalkan kegembiraan di dunia yang biasa ini. Sebagaimana kita dapati, pikiran yang termurnikan dari keserakahan, kebencian, dan delusi akan bebas secara alami dari kegairahan ketika mempersepsikan apapun di dunia. Bagi pikiran seperti ini, tidak ada apapun di seluruh dunia ini yang spesial untuk bergembira. Demikian pula, tidak ada yang menjadikannya kecewa. Tidak ada yang luar biasa. Masalah yang sama tentang ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa diri ada di mana-mana. Dengan mengenali kebenaran ini, pikiran menjadi rileks, damai, dan tenang. Tetapi pada tingkat yang lebih dalam, kita mungkin mempertahankan harapan bahwa suatu kehidupan lain mungkin lebih baik daripada yang ini. Mungkin kita berpikir, di suatu kelahiran ulang di masa depan, kondisi-kondisi akan berbeda dan kegembiraan indera biasa tidak akan menjadi masalah. Persepsi tentang tanpa kegembiraan di seluruh dunia
menuntut kita untuk mengenali bahwa kelahiran ulang apapun di dalam samsara, tidak peduli betapapun tingginya, akan ditandai oleh ketidakkekalan dan penderitaan. Di antara 10 belenggu, berbagai kebiasaan pikiran negatif yang berakar dalam dan hancur karena kerja meditasi, terdapat keserakahan terhadap eksistensi materi halus dan keserakahan terhadap eksistensi tanpa materi. Alam-alam kehidupan ini utamanya bersifat mental ketimbang fisik. Alam-alam ini terhubung dengan pencapaian keadaan-keadaan jhana dalam meditasi. Persepsi tentang tanpa kegembiraan di seluruh dunia menuntut kita untuk meninggalkan harapan akan kelahiran ulang, bahkan di salah satu alam mental yang tinggi ini. Alih-alih, Buddha mengatakan, kita harus menggunakan keyakinan yang kita peroleh melalui persepsi jernih tentang kebenaran situasi kita untuk menyeberangi keraguan dan rasa takut dan memantapkan pandang kita ke Nibbana, kebebasan abadi dari penderitaan kelahiran kembali. Tujuan di bawah itu tidak cukup bagi Girimananda dan juga bagi kita. Sebagaimana dikatakan Buddha dalam Mahamanggala Sutta, pikiran yang tidak goyah ketika disentuh oleh kondisi-kondisi duniawi, tanpa kesedihan, tanpa noda, dan aman, inilah berkah tertinggi. Bab 12. Persepsi tentang ketidakkekalan sehubungan dengan semua bentukan mental. Dan apa, Ananda, persepsi tentang ketidakkekalan dalam semua fenomena terkondisi itu? Di sini, seorang biku ditolak, terhina, dan dimuakan oleh semua fenomena yang terkondisi. Inilah yang disebut persepsi tentang ketidakkekalan dalam semua fenomena terkondisi. Terjemahan Biku Bodhi. Kita sekarang mendekati langkah terakhir dalam kemajuan meditasi kita menuju pembebasan dari penderitaan. Sampai titik ini, kita sudah menggunakan pikiran dan proses internalnya untuk melangkah pada jalan Buddha. Kita telah menggunakan kekuatan konsentrasi pikiran untuk memfokuskan perhatian pada tubuh dan bagian-bagiannya dan mendapati bahwa tubuh, seperti fenomena terkondisi lainnya, adalah tidak konstan, terkena pelapukan dan penyakit, serta kosong dari apapun yang bisa disebut suatu diri. Selanjutnya, kita telah bermeditasi tentang meninggalkan penyebab-penyebab penderitaan. Alih-alih, kita malahan mengambil sikap tanpa nafsu yang dewasa terhadap pengalaman-pengalaman kehidupan ini. Bahkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dari meditasi yang dalam. Tanpa nafsu membantu kita mencapai tahap berikutnya, yaitu penghargaan terhadap kondisi di luar penderitaan, ketidakkekalan, penghentian, Nibbana. Mengenali bahwa kondisi tanpa kematian merupakan satu-satunya tujuan yang berharga, kita telah bermeditasi tentang mengatasi keinginan akan kelahiran ulang macam apapun, bahkan di alam-alam dumadi yang tinggi yang berada di luar penderitaan fisik. Sekarang, pada persepsi ke-9 ini,
Meditasi kita akan membawa kita untuk melepas kemelekatan terhadap semua konsep, semua bentukan, semua hal yang terkondisi dan terpadu, termasuk proses pikiran kita sendiri. Ketika Buddha berbicara tentang semua fenomena yang terkondisi, beliau mencakupkan semua bentukan mental yang bajik, bentukan mental yang tidak bajik, dan bentukan mental yang tak tergoyahkan. Bentukan mental yang tak tergoyahkan adalah keadaan pikiran yang kita kembangkan melalui praktek jhana. Keadaan mental apapun yang kita peroleh dengan pencapaian jhana juga tidak kekal. Kadang-kadang pemikiran kita kelihatannya begitu dalam dan spesial, sehingga kita merasa bahwa keadaan itu harus dilestarikan dengan sistem perekaman yang kekal agar berlangsung selamanya. Namun sayangnya, bahkan pemikiran spesial ini pun tidak kekal juga. Mengetahui hal ini, kita menyadari bahwa berpegang pada pemikiran apapun, tak peduli betapapun agungnya, akan berakhir dalam penderitaan. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk melepas bentukan-bentukan mental, akan membebaskan kita dari beban memiliki bentukan-bentukan itu. Kita muak, bahkan ngeri oleh prospek terus-menerus melekati apapun, bahkan melekati persepsi itu sendiri. Persepsi, kita sadari, juga merupakan fenomena yang terpadu, terbentuk dari 6 indera dan objek-objeknya, plus perhatian, kontak, perasaan, dan kesadaran. Dengan langkah final ini, yaitu melepas bahkan proses-proses persepsi yang sudah kita gunakan untuk mencapai titik ini, kita tiba di ambang dari yang tak terkondisi, nibbana, keadaan di mana semua noda nafsu sudah dihilangkan dan semua bentukan yang tidak kekal, penderitaan, dan tanpa diri dari kelahiran ulang jenis apapun sudah dibuang. Kita siap melengkapi perjalanan kita pada jalan Buddha. Sebagaimana Buddha menjelaskan tahap akhir ini kepada para biku di Wattupama Sutta. Ketika dia tahu dan melihat demikian, pikirannya terbebas dari noda nafsu indra, dari noda dumadi, dan dari noda ketidaktahuan. Ketika pikiran terbebas, muncullah pengetahuan. Pikiran terbebas. Dia memahami kelahiran sudah dihancurkan, kehidupan suci sudah dijalani, apa yang harus dilakukan sudah dilakukan. Tidak lagi ada kelahiran di alam dumadi apapun. Terjemahan Biku Bodhi. Seperti yang dapat dengan mudah kita lihat, resep Buddha untuk menyembuhkan Girimananda jauh lebih komprehensif daripada sekedar menghilangkan ketidaknyamanan penyakit tertentu. Resep itu membimbing Girimananda dan kita ke arah penyembuhan kebebasan yang kekal. Demikianlah saya akhiri part 8 ini yang merupakan pembacaan persepsi ke-7, ke-8, dan ke-9. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 13, kewaspadaan akan bernapas, yang merupakan persepsi yang ke-10. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang